Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Bapak sampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengajar secara biasa. Jadi kalau kalian belajar melalui video ini, mudah-mudahan bisa mewakili dan kalian bisa paham ya. Jadi hari ini kalian akan mendiskusikan materi ya tentang reading test bagian 6 yang namanya text completion ya. Topiknya atau fokus pelajaran ini adalah menggunakan preposisi yang tepat dan menggunakan conjunction yang tepat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan mudah ya. Kita seperti biasa masuk kepada test tip ya. Test tip di sini ya, yang pertama ya, bentar ya. Test tip yang bahwa ini sudah kita ini. Oke. Become familiar with how prepositions are used. Jadi yang pertama kalian diminta mengenal ya preposisi yang ya, mengenal ya bagaimana preposisi digunakan. Apa itu preposisi? Preposisi adalah kata depan ya, kata depan. Silakan dicatat preposisi itu kata depan. Prepositions are tested in parts 5 and 6. Jadi ternyata preposisi ini diteskan ya, diujikan pada bagian 5 dan 4. Familiar yourself with the ways they are commonly used to help you eliminate wrong answers quickly. Jadi kalian disuruh mengenal ya bagaimana preposisi de ya, preposisi digunakan biasanya digunakan to help you untuk membantu kamu mengeliminate ya membuang jawaban atau pilihan jawaban yang salah. Jadi kalian hari ini mengenal lebih jauh lagi bagaimana preposisi digunakan. Kalau kita bisa mengenal preposisi, bagaimana preposisi digunakan, maka kita bisa menghindari ya memilih jawaban yang salah. Oke, kita masuk kepada pemahaman apa itu ya, apa itu preposisi ya. Jadi preposisi ya sebetulnya sudah pernah dibahas ya di unit-unit sebelumnya. Di sini disebutkan English uses many preposition to indicate time. Jadi bahasa Inggris itu menggunakan banyak preposisi untuk menunjukkan waktu, menunjukkan lokasi, dan menunjukkan movement atau direction. Diulangi, preposisi atau kata depan digunakan untuk menunjukkan waktu, menunjukkan lokasi, dan menunjukkan movement atau gerakan. Kita bahas satu-satu dulu yang time ya. Kita lihat contoh preposisi yang ada dalam soal ini adalah on, ya, sudah dijawab, in, on lagi, at, for, sama since. Ya. Masing-masing tentunya punya terjemahan sendiri-sendiri kalau versi bahasa kita. Ya. Nah, sekarang persoalannya kapan menggunakan on, kapan menggunakan in, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat contoh. Di sini sudah ada jawaban. Ada on, kemudian diikuti dengan Monday. Ya, Monday the 20. Ya, nanti kita simpulkan, oh ternyata on itu dipakai untuk
nama-nama hari atau ketika kita menggunakan nama hari yang diikuti dengan uh, hari keberapa gitu ya. Oke, atau tanggal berapa. Nah, kemudian bagaimana dengan ini nomor satu? Ya, kita lihat di sini ada 5 o'clock yang menunjukkan jam. Bagaimana dengan ini? Nomor dua, di sini ada kata April last year. Ya, tapi di sini ada ungkapan seperti ini. Ya, kemudian nomor tiga, di sini ada kata more than 9 months. Ya, jadi kesimpulannya kita harus melihat, memperhatikan bagian akhir sesudah titik-titik ya. Di sini ada 5 o'clock, di sini ada 5 April last year, ada more than 9 months. Di sini kemudian ada June, ya, nama bulan, dan terakhir ada tanggal ya atau hari keberapa. Nah, mari kita coba ya. Mr. Sanchez will be arriving on Monday, sudah dijawab. Bagaimana dengan ini? Ya, ternyata jawabannya adalah at ya. Jadi ini nomor satu, at ya, at 5 o'clock. Kemudian nomor dua, this will be his first visit here. Kemudian April last year, berarti April, sejak April tahun lalu, berarti kita pakai since. Jadi nomor dua adalah since. Nomor dua. Nomor tiga, so he hasn't seen our new factory. Ada more than, berarti pakainya for. For, ya. We are keen to show him the new production line, which open. Nah, bagaimana nih kalau ada bulan? Kita gunakan in. Ya, jadi bulan itu pakainya in. Dan terakhir, ya, ada sisa yaitu on. On. Oke ya, jadi diulangi jawabannya adalah at, kemudian sin, kemudian for, kemudian in, kemudian on. Ya. Nah, sekarang berdasarkan jawaban diskusi di sini, maka kita bisa melanjutkan follow up berikut ya. Bla 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 is used for times of the day. Bahwa preposisi apa nih yang dipakai untuk nama-nama hari ya. Oh, ternyata sesuai contoh di atas, jawabannya adalah at. Sini tolong ditulis at. Bagaimana dengan days dan tanggal yang ada nama hari dan tanggal? Nah, ternyata jawabannya adalah on. Ya. Ini adalah on. Bagaimana yang diikuti dengan month, years, and season? Di sini tadi ada kata in kan? In June. Jadi jawabannya in. Kemudian periods of time. Periods of time itu berarti ngomongin berapa lama ya. Berarti yang ada more than, berarti pakainya for. Dan terakhir, ya, waktu yang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Ya. Oke, yang dimulai sejak masa silam sampai sekarang. Berarti jawabannya adalah since. Ya. Jadi diulangi, ini at, ini on, ini in, kemudian for, sama since. Oke ya, silakan dihafalkan ini karena ini sangat sering ketemu dalam percakapan sehari-hari atau dalam soal bagian 5 dan 6 khusus TOEIC ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kita udah bahas tentang time ya. Nah, sekarang kita bahas tentang position ya. Position itu berarti lokasi, posisi di mana seseorang atau suatu benda berada. Ternyata hanya ada 3 common preposition. Ada 3 common preposition yang biasa digunakan untuk menunjukkan tempat, yaitu in, on, dan at. Ya, in, on, dan at. Nah, kalian disuruh mengenal penggunaan in, mengenal penggunaan on, dan penggunaan at. Mari kita lihat. In, ya. She is in the living room. In, kemudian ikuti the living room.
walks in Manhattan. She walks in Manhattan. Mari kita lihat. Sesudah in ada living room. Kita berpikir, oh living room kan suatu tempat atau kamar atau ruangan di dalam rumah. Ya, coba ruangan apa lagi yang ada dalam rumah? Misalnya dapur, kitchen. Jadi in the kitchen. Apalagi tempat tidur, kamar tidur, in the bedroom. Jadi pakainya in semua. Kemudian in her office. Her office ini adalah tempat ya, eh, sebuah bangunan ya, ya sebuah bangunan ya, yang berfungsi untuk orang bekerja namanya office ya. Bagaimana tempat orang belajar in her school, bagaimana tempat orang berjualan in the market, nah itu dan seterusnya. Terus in Manhattan, Manhattan di sini adalah ya nama kota, ya nama daerah. Jadi kita bisa buat kesimpulan in itu diikuti dengan nama kota atau nama daerah. Oke, kita lanjutkan. On, bagaimana dengan on? Contohnya di sini adalah on the desk. They are on the desk. Kemudian they are on the bus. I found them on the floor. Kita lihat on the desk, on the bus, on the floor. On the desk berarti desk itu meja berarti ada di atas meja. Jadi di mana posisinya? Oh di atas meja. On the bus, apakah ini berarti di atas? Jawabannya tidak, karena bus itu kan sebuah benda yang memiliki ruang di dalamnya. Jadi di sini on the bus berarti di dalam. Kemudian on the floor, ya ini juga sederhananya adalah di atas. Floor adalah lantai, jadi di atas lantai. Oke, lanjut. At, ya, he is at the bank. Ya, he is at work. He meet me at the corner of 11th and Broadway. Mari kita lihat penggunaan at ya pada contoh di sini adalah at the bank. Ini menunjukkan posisi di suatu tempat ya eh, ya yang sifatnya khusus ya tidak 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 menetap ya. Jadi at the bank ini menunjukkan dia saat itu lagi di bank. Kemudian he is at work ini kekhususan ya yang menunjukkan work sebagai at work yang menunjukkan maknanya sedang bekerja ya. Kemudian at the corner of 11 yang ini spesifik banget ya. Jadi penggunaan at adalah untuk menunjukkan tempat yang spesifik banget ya, spesifik banget. Oke, jadi silakan pelajari atau ulangi lagi kapan digunakan in, kapan digunakan on, kapan digunakan at. Nah ini harus dilatih ya, bisa dihafalkan atau bisa dilatih. Nah, di sini ada follow up, ini jawabannya sangat sangat tergantung kalian ya. Ya, boleh, tetapi yang penting kapan menggunakan in, on, dan at. Jadi jawabannya bebas, mau pakai in, mau pakai on. Yang penting sesuai dengan diskusi kita tadi. Ya. Kalau in berarti menunjukkan nama ruangan di dalam sebuah rumah dan seterusnya. Kita lanjut. Yang ketiga lah direction or direction tentang kata depan yang digunakan untuk menunjukkan arah. Ya, menunjukkan arah atau pergerakannya. Choose the correct preposition from the box on the right to complete the text. The first one has been done for you. Di sini ada beberapa preposisi yang biasanya dipakai untuk menunjukkan gerakan. Ada out of, sudah dijawab atau sudah digunakan. Kemudian along, through, around, to, into, sama across. Ya, bagi yang belum tahu arti daripada masing-masing, kita lihat ya. Out of itu artinya keluar dari ya. Kemudian along sepanjang.
ya. Misalnya sepanjang jalan, sepanjang sepanjang apa itu apa lorong, kemudian through melalui ya, around sekitar ya, kemudian to menuju, into memasuki, dan across berarti menyeberang atau berseberangan ya. Nah, ini silakan dihafalkan. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagaimana menggunakan masing-masing preposisi tersebut untuk menjawab soal-soal ini. Di sini kita lihat sesudah uh, sesudah walk ada out of my house, ya berarti pergerakan tentang keluar dari rumah. Nah, itu kira-kira. Sedangkan nomor satu get bla 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 my car, berarti logikanya oh ini memasuki mobil saya, berarti jawabannya into ya. Kemudian kita lanjutkan drive a parking lot, drive a parking. Berarti kemana? Oh, ke parking lot, ke tempat parkir ya. Berarti jawabannya to. Ya. Kemudian ada after parking, I walk bla 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 a short pedestrian, a short pedestrian. Jadi di sini ada walk bla 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 a short pedestrian. Pedestrian itu apa namanya? Trotoar ya, trotoar. Nah, jadi kita logikanya oh sepanjang berarti jawabannya along. Along. Nomor tiga along. Nomor empat and then bla 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 the corner. Ah, ini maksudnya titik-titik corner-corner itu di sudut. Ya, jadinya around the corner. Ya, atau walk along sama walk around. Walk along, walk around. Nah, itu umumnya. Umum sekali walk along sama walk around. Kemudian from there I can see my office ya. Di sini ada the street. Jadi my office titik-titik the street ya berarti di seberang jalan. Jadi jawabannya across ya. Terakhir, the traffic is so busy but there is a tunnel that I generally walk through ya. Walk through. Jadi ada tunnel ya, lorong atau terowongan yang dipakai untuk walk through jalan ya apa ya jalan ya menuju ya ke seberang jalan ya jadi walk through ya jadi terowongan yang dipakai untuk jalan walk through. Oke, jadi kita udah setidaknya ada mengenal walk along, walk around, sama walk through ya. Itu silakan dihafalkan. Begitu juga yang lain. Nah, kita ulangi. Jadi nomor satu into, nomor dua to, nomor tiga long, empat around, nomor lima cross, dan nomor enam to. Oke ya. Baik, kita simpulkan bahwa kita sudah mempelajari bagian utama dari reading test part 6, mempelajari tentang preposisi, kemudian preposisi berfungsi untuk menunjukkan waktu, menunjukkan lokasi, dan menunjukkan arah pergerakan. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction itu kata sambung ya, kata sambung. Biasanya untuk menyambung dua bagian ya yang sama atau sejenis atau yang setara, bisa kata, bisa kalimat. Ya. Mari kita baca dulu atau terjemahkan dulu strateginya. Compare two halves of a sentence. Bandingkan dua ya bagian, kita sebut saja dua bagian dari kalimat. Tadi Bapak sampaikan conjunction itu menyambung dua kalimat bisa, menyambung dua kata bisa, menyambung dua frase bisa. Itu. Jadi two halves itu maksudnya
dua bagian ya, bagian entah itu kalimat, entah itu kata. Dan for question testing conjunction, untuk soal-soal yang mengetes atau menguji tentang conjunction, bandingkanlah, compare the two halves of the sentence, bandingkanlah kedua bagian yang dimaksud atau disambung, and consider their relationship. Kemudian kita mempertimbangkan atau mempertanyakan apa ini ya, jenis hubungannya ya. Pak, apa maksudnya jenis hubungan? Jenis hubungan itu misalnya, oh ini menyambung sesuatu yang sama. Oh ini menyambung sesuatu yang berbeda. Oh ini menyambung sesuatu yang sebab akibat. Oh ini menyambung sesuatu yang bermakna negatif. Nah, itu harus dipahami jenis hubungannya. Use this information to help you choose the correct one. Dengan memahami hubungan ini, their relationship, kita bisa menetapkan jenis kata sambung apa yang digunakan. Jadi diulangi ya, kalau ketemu soal yang meminta kita memilih conjunction yang benar, maka kita disuruh memperhatikan ya dua bagian yang terpisah. Kita lihat jenis hubungannya apa, kemudian kita tetapkan mana conjunction. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada terjemah, ada penjelasannya seperti yang Bapak sampaikan. Conjunctions are used to join two parts of a sentence together and express their relationship. Kata sambung digunakan untuk to join, menyambung dua bagian dari dalam kalimat ya menjadi satu together and express their relationship dan menunjukkan jenis hubungannya. If the answer choices are conjunction, jika ada soal tentang conjunction, look at the two halves of the sentence, before and after the conjunction, to help you choose the correct one. Kalau ketemu soal yang meminta kamu memilih conjunction yang benar, kamu disuruh melihat dua bagian yang terpisah itu, baik sebelum titik-titik maupun sesudah titik-titik. Ya, kemudian disuruh menetapkan mana yang conjunction yang cocok. Ya. Nah, berikut ini ada contoh conjunction yang umum dipakai ya dalam sebuah kalimat. Ada and, ada nor, ada but, ada or, ada because. Masing-masing Bapak yakin sudah tahu artinya ya. And menunjukkan sesuatu yang sama. Nor menunjukkan sesuatu yang bertentangan dalam bentuk negatif. But menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Or pilihan. Because itu karena sebab akibat. Nah, untuk soal 1, 2, 3, 4, 5 kita praktekkan bahwa kita disuruh memperhatikan bagian pertama sebelum titik-titik dan bagian kedua sesudah titik-titik. Contoh, we decided not to buy the parts, titik-titik, the cost was too high. Jadi di sini sesudah titik-titik, ya, sebelum titik-titik adalah, ya, not to buy the parts, titik-titik, the cost was too high. Berarti di sini kita bicara tentang sebab akibat, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah because. Oke. Berikutnya, he passed the first interview, titik-titik, failed the second interview. Bagian pertama kalimatnya adalah he passed the first interview. Kemudian failed the second interview. Berarti ya kita berbicara sesuatu yang bertentangan. Maka jawabannya adalah but. Nomor 3, workers can apply now, titik-titik, wait until a position becomes available. Di sini ada kata apply, di sini ada kata wait. Ya, berarti pilihan. Jadi jawabannya or. Berikutnya, the restaurant is famous for its delicious food, its friendly staff. Jadi ada its delicious food, ada its friendly staff. Jadi dua hal yang sama, sejajar. Maka kita gunakan and. Terakhir, neither. Di sini ada bentuk negatif. Biasanya kita langsung berpikir, ini pasti nor. Dan memang benar jawabannya adalah nor. Jadi kita ulang, nomor 1 because, nomor 2 but, nomor 3
or, nomor 4 and, dan nomor 5 nor. Ya. Bagaimana caranya memastikan? Kita lihat bagian yang dipisah dengan titik-titik. Ya. Oke, kadang-kadang kita menemukan yang namanya pair conjunction. Ya, pair conjunction itu adalah conjunction yang berpasangan. Ya, kita lihat contohnya, bukan contohnya. Ada 5 contoh, 5 pair conjunction. Ada both and, not only but also, either or, neither nor, whether or. Nah ini harus dihafalkan ya. Kalau both ketemunya and, not only ketemunya but also, either ketemunya or, neither ketemunya nor, whether ketemunya. Ini harus dihafalkan ya. Dan strateginya sama, bahwa kita melihat bagian yang sebelumnya dan bagian sesudahnya, sesudah di antara titik-titik ya. Jadi di sini kita lihat, we have to we have the service to suit you, ya. Bla bla bla. You want to travel in luxury or rare or are on a tight budget. Nah, di sini kita membicarakan tentang ada kata or di sini, ya. Yang berpasangan dengan or adalah weather. Jadi jawabannya adalah weather. Di sini ada or ya, tuh kan? Ikan ya, ada or, nah, ada or, maka pasangan or adalah weather. Jadi jawabannya weather. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 kita lihat entering the building ya, requires entering the building requires not only apa. Ternyata di sini ada kata not only ya. Kalau ada not only ya berarti ketemunya but also. Ya, not only ketemunya but also. Oke. Dan terakhir nomor 3 di sini ada kata ya, ada kata or ya. Karena ini pilihan ya, berarti pakainya either bukannya whether ya. Oke. Di sini adalah or ketemunya either. Oke. Jadi diulangi nomor 1 whether, B, nomor 3 but also A, dan nomor 3 C either. Oke. Nah, kita masuk ke tes teknik praktis. Ini boleh apa kita lewatkan karena ini jadi PR buat kalian. Tugas. Silakan nanti disimak tugas yang ada di Adlink ya. Mudah-mudahan yang Bapak jelaskan ya ini bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.